Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Rahmawati, NIM 43010200149 dari kelas 2B, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran pondok pesantren di Nusantara. Nah, pondok pesantren di Nusantara atau di Indonesia itu sudah menyebar luas di semua daerah, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan apa sih pondok pesantren itu? Nah, pondok pesantren itu berasal dari kata santri yang artinya seseorang yang sedang menuntut ilmu agama. Nah, sedangkan ada beberapa ilmuwan yang berpendapat tentang pengertian dari pondok pesantren, yaitu yang pertama dari Sisi Burke yang berpendapat bahwa kata santri itu berasal dari istilah sastri dalam bahasa India, yang berarti seseorang yang memahami kitab suci agama Hindu. Nah, yang kedua ini ada Nurholis Majid yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari kata cantrik, yaitu berasal dari bahasa Jawa, yang artinya seseorang yang selalu mengikuti kemanapun gurunya pergi. Nah, yang ketiga ada Syukri Zarkashi yang mendefinisikan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem asrama, yang dimana nanti itu ada kiai untuk mengajar, terus ada santri yang menuntut ilmu, terus ada tempat untuk mengaji, terus ada masjid sebagai sentralnya. Nah, ada beberapa ciri khas pondok pesantren. Apalagi pondok pesantren di Indonesia ini tuh kan sangat banyak. Nah, itu ciri khas pondok pesantren yang pertama yaitu ada pengajaran kitab klasik. Nah, pengajaran kitab klasik itu biasa disebut kitab kuning. Nah, itu adalah kitab yang dikarang atau ditulis oleh ulama zaman dahulu, yang dimana kitab itu merupakan tulisan bahasa Arab terus belum ada harokatnya. Jadi seorang kiai itu harus harus paham ilmu bahasa Arab juga, terus harus bisa mensyarahkan juga isi dari kitab yang diterangkan kepada santri. Terus kita sebagai santri itu kita juga harus paham apa yang ada di kitab itu, terutama dari ilmu nahwu sorofnya dan ilmu balaghah atau ilmu tata bahasanya atau ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab. Nah, meskipun pondok pesantren itu masih banyak zaman sekarang itu juga banyak pondok pesantren yang mengajarkan ilmu umum, tapi ciri khas dari pondok pesantren itu pasti nggak pernah ketinggalan pelajaran kitab zaman dahulu atau kitab kuning. Nah, kitab kuning atau kitab zaman dahulu yang biasa dipelajari santri itu biasanya mencakup ilmu nahwu sorof, yaitu ilmu nahwu sorof itu ilmu bahasa Arab. Terus yang kedua ilmu fikih untuk kesehari-hari, terus yang ketiga ada usul fikih, yang keempat ada hadis Nabi, terus nanti kayaknya menjelaskan apa sih yang dimaksud dari hadis tersebut gitu. Terus yang kelima ada tafsir itu ada banyak, yang biasanya diajarkan itu tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran kitab Jalalain, yang biasanya banyak, maksudnya pesantren ini tuh banyak menggunakan kitab itu, yaitu kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Terus yang keenam ilmu tauhid, yang ketujuh tasawuf dan etika, dan yang kedelapan tarikh dan balaghah. Tarikh itu ilmu sejarah, sedangkan balaghah itu ilmu tata bahasa Arab. Terus ciri khas yang kedua yaitu masjid. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid itu bukan hanya tempat untuk beribadah saja, bukan hanya untuk sholat saja, tetapi pada zaman Nabi itu
masjid itu sudah untuk tempat berkumpul, tempat musyawarah untuk membahas ilmu-ilmu agama. Nah, seperti itu juga di pondok pesantren itu biasanya kalau mengkaji kitab dengan kiai gitu kebanyakan ada di masjid atau serambi masjid. Lagi pula pondok pesantren itu tidak bisa dipisahkan dengan masjid, terutama pondok pesantren yang isinya laki-laki. Maksudnya pondok pesantren yang ada santri putranya gitu. Nah, itu kan mereka pasti butuh masjid, terutama untuk khutbah gitu, terus untuk kalau Jumatan gitu kan. Jadi pondok pesantren itu nggak bisa dipisahkan sama masjid. Terus yang ciri khas yang ketiga yaitu ada pondok. Pondok itu tempat tinggal santri, yaitu tempat untuk tinggal, menetap, untuk santri menetap. Nah, kenapa harus ada pondok? Itu ada 3 alasan. Yang pertama yaitu santri itu tertarik dengan kemasyhuran kiainya. Jadi seorang santri itu biasanya itu pengen banget dekat sama kiainya. Jadi dia harus tinggal di pondok. Nah, sedangkan pondok itu kan dekat dengan dalam kiainya, dekat dengan masjid. Jadi masjid, pondok, dan dalam kiai itu juga sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Terus alasan yang kedua yaitu hampir semua pesantren di desa itu tidak menyediakan di desanya itu tidak menyediakan tempat untuk santri menginap. Jadi kalau seumpama ada santri yang dari jauh datang ke tempat untuk menuntut ilmu, datang ke pesantren untuk menuntut ilmu, itu kan pasti dia kan bingung mau tinggal di mana. Sedangkan di desa itu tidak menyiapkan tempat untuk tempat tinggal santri tersebut. Jadi pesantren itu harus menyiapkan pondok gitu. Terus yang ketiga itu biasanya seorang santri itu menganggap kiainya itu sebagai orang tuanya sendiri, sebagai orang tua kedua gitu kan. Nah, terus sedangkan kiai itu biasanya juga menganggap seorang santri itu sebagai titipan Tuhan yang harus dilindungi. Ya, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan terkait peran pondok pesantren di Indonesia. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.